Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis gejolak resesi ekonomi di saat pandemi. Bisa next slide. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsy Hidayat dengan NIM 18506071111006 dari kelas Metodologi Penelitian D dengan dosen mengampu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD, HYP, ST, MKes, IPU. Bisa next slide. Pendahuluan, World Health Organization atau WHO menjelaskan bahwa coronavirus adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Penyebaran virus corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Bukan hanya dari sistem faktor ekonomi saja, tetapi seluruh faktor. Tetapi ekonomi adalah salah satu faktor yang paling penting di dunia. Dapat dipastikan dalam keseharian kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi. Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kehidupannya seperti makanan, minuman, berpakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Pentingnya ekonomi dalam kehidupan manusia tersebut menuntut negara untuk mengatur kebijakan tentang perekonomian dan menjamin perekonomian warga sejahtera. Tetapi pada pandemi kali ini, pemerintah tidak hanya fokus untuk mementingkan ekonomi saja, tetapi juga peraturan-peraturan untuk menangani COVID ini, di mana pemerintah itu menanganinya dengan tidak boleh berkerumun atau dengan yang lainnya, dan juga menutup gerai-gerai. Nah, disinilah dampak ekonomi itu semakin menurun dan mengakibatkan resesi yang ada. Bisa di next. Metodenya yang saya pakai dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana penulis berupaya memahami konsep yang ditemukan dalam proses penulisan dan dengan menganalisis isi dan juga melakukan riset. Analisis konten dimaksudkan untuk mengetahui simpulan dari jurnal-jurnal yang dibaca dan dengan melakukan riset pada topik terkait. Hasil dan pembahasannya itu dari rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 sampai 2020. Pada triwulan 1 pada tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jelas terlihat kerusakan pada perekonomian yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Angka pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia pada triwulan 1 2020 tercatat hanya sebesar 2,97 tahun per tahun, yang merupakan angka pertumbuhan terendah sejak tahun 2001. Angka ini juga jauh lebih rendah dari prediksi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang sebelumnya masih memperkirakan pertumbuhan di kisaran 4-5% pada triwulan 1 tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 diperkirakan sebesar 5,3%. Namun, angka ini terkoreksi sebagai dampak pandemi corona dan sebagian kalangan memprediksikan pertumbuhan di bawah 2%, yaitu sangat kecil dari perkiraan awal yang hanya 5,3%. Mengingat terjadi ketidakpastian dan prediksi berbeda-beda, serta terjadi fluktuasi kurs dari US dollar dan diprediksikan tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia akan meningkat di akhir tahun 2020, sehingga peningkatan tersebut akan menyebabkan sekitar 8 juta penduduk akan mengalami kemiskinan baru akibat wabah ini. Data estimasi ini didapatkan berdasarkan data Susanes bulan Maret dan juga September 2019, di mana data awal kemiskinan pada 2019 itu hanya 9,37, tetapi diperkirakan pada akhir dari Desember 2020 akan naik dan meningkat di angka 9,5%, di mana sangat besar untuk kemiskinan yang ada di Indonesia. Bisa next. Kesimpulannya itu, telah ada puluhan bahkan ratusan upaya yang dilakukan berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk menemukan vaksin yang bisa memberikan perlindungan terhadap COVID-19 ini. Estimasi teroptimis adalah bahwa vaksin yang telah diuji secara laboratorium dan klinis akan mulai tersedia pada awal 2021. Namun persoalan lain yang kemudian akan muncul adalah bagaimana memproduksi dan mendistribusikannya secara massal kepada hampir 8 miliar manusia di muka bumi ini. Semoga segala upaya yang dikerahkan akan
menghasilkan hasil untuk memperbaiki semua yang ada. Dengan sederet kerusakan yang ditimbulkan pada berbagai sektor, sektor ekonomi adalah salah satu sektor yang cukup hancur oleh COVID-19 ini. Perekonomian sangat penting bagi lancarnya kehidupan negara ini. Oleh karena itu, kita bersama pemerintah seharusnya bisa menjaga perekonomian agar tetap stabil dan juga menghentikan laju virus corona ini. Indonesia bisa melakukannya karena mempunyai sistem perlindungan sosial yang relatif maju dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama untuk memelihara perekonomian kita. Jangan egois karena sekarang ini dibutuhkan kerjasama sehingga masalah yang dialami oleh bangsa kita dapat diselesaikan agar bangsa kita tidak semakin terpuruk soal rupiah dan juga perekonomiannya dan juga menghilangkan resesi-resesi yang ada dan juga menghilangkan virus corona ini. Mungkin bisa next. Mengapa perekonomian kita ini harus stabil? Pertama itu, agar pendapatan masyarakat tidak menurun dan menjadikan standar hidup juga nantinya akan menurun. Nah, di sini kita tidak mau ibaratnya semakin tertinggal oleh negara-negara yang ada dan juga negara-negara yang berkembang pada saat ini. Dan juga perekonomian harus stabil karena membuat masyarakat sulit untuk mengonsumsi, berinvestasi dan juga memproduksi barang yang nantinya kita itu akan serba kekurangan dari negara-negara maju yang ada di dunia saat ini. Dan juga nilai rupiah akan tertekan sehingga nilainya bisa semakin rendah. Kita tahu nilai rupiah sudah pernah menyentuh angka 15.000 di mana itu adalah di mana nilai tersebut adalah sangat jauh pada era-era dulunya yang hanya ibaratnya 1.000 dari mata rupiah dolar. Nah, kita tidak mau angka tersebut semakin besar lagi dan juga semakin memperurukan dari rupiah di bawah dari dolar. Mungkin bisa naik. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.